rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bisa bangun dan menunaikan ibadah sholat berjamaah pada pagi hari ini, dan semoga semua peribadatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga ditujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu mengikuti sunnahnya dan mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ibu bapak jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Bukhari Muslim yang mana itu ada di dalam kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Di situ Rasulullah bersabda bahwa bunyi hadis tersebut adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Ini adalah hadisnya sahih. Ibu bapak yang saya hormati, Abu Hurairah itu bahasa kunyah itu artinya adalah bapaknya kucing kecil. Wajibnya kok bapaknya kucing kecil ya. Nama aslinya itu adalah Abdullah bin Amin, atau ada yang menyampaikan Abdurrahman bin Sakhr. Ini pada waktu muda dulu itu suka bermain-main dengan kucing kecil, maka dia dinamai Abu Hurairah. Abu Hurairah ini perawi hadis atau yang hafal hadis yang paling banyak 5.000, jadi luar biasa. Padahal ketemu dengan Rasulullah ini cuma 3 tahun saja. Jadi banyak protes, bahkan Umar bin Khattab itu sampai mengancam, kamu kalau semena-mena mengataskan Rasulullah, mengataskan nama Rasulullah, itu kamu akan saya hukum. Itu sampai diancam oleh Umar bin Khattab seperti itu. Karena apa? Itu khawatir bohongan gitu, jangan-jangan itu bukan berasal dari Rasulullah seperti itu. Tapi ternyata memang ya banyak perawi hadis itu merujuk pada Abu Hurairah ini. Jadi yang pertama pesan, ada 3 pesan di sini ya. Ada 3 pesan di sini yang semuanya adalah tentang hubungan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini sangat penting bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yaitu yang pertama pesan Rasulullah itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu, maka hendaklah berkata baik atau tidak. Jadi kalau kita itu merasa perkataan kita itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, bahkan mungkin membuat orang lain tidak nyaman, tidak suka, jengkel dan sebagainya, pokoknya tidak bermanfaat itu, maka lebih baik kita diam. Diam itu lebih baik. Itu pesan Rasulullah pada kita semuanya. Nah, di dalam bulan puasa ini kan kita yang paling sulit kan menahan ucapan itu. Jadi mungkin kita sudah lulus, baik ternyata Pak Ceplos mengeluarkan atau cerita-cerita yang mungkin ngerasani atau mungkin menceritakan kejelekan orang lain. Nah, itu akan ya setidaknya akan pasti merusak puasa kita. Maka itu lebih baik diam, lebih baik diam, tidak usah berkata-kata. Maka lebih baik juga mengurangi pertemuan atau bergerombol atau berkumpul-kumpul dengan orang. Itu lebih baik dengan memperbanyak tadarus, zikir dan sebagainya. Itu lebih baik daripada berkumpul. Pasti nanti akan cenderung untuk berbicara tentang orang lain. Tentu saja pasti yang paling asli itu yang menceritakan tentang keburukan, kejelekan orang lain. Jadi harus kita hindari. Kemudian pesan yang kedua yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarhu. Jadi hendaknya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memuliakan tetangga. Nah, tetangga. Jadi memuliakan itu seperti apa? Yang minimal kita itu menjaga jangan sampai tetangga itu tidak nyaman, tetangga itu merasa terganggu oleh keberadaan kita. Itu yang paling utama seperti itu. Terjemahnya bisa macam-macam. Mungkin dengan memperhatikan kalau ada sesuatu yang salah bisa diluruskan atau disampaikan dengan baik-baik. Kemudian kalau kita kelebihan makanan yang kita berikan tetangga yang lebih dahulu yang terdekat dan sebagainya, termasuk menjaga aib dari tetangga itu juga perlu kita lakukan. Dan itu
bukan sangat sulit ya. Monggo dijaga. Sehingga kalau semuanya orang menjaga dan memelihara kehormatan para tetangganya masing-masing itu pasti kampung itu akan enak, nyaman dan menyenangkan untuk ditinggali. Kerasa mesti nggak ada yang akan eksodus atau pindah tempat barangkali itu. Karena apa? Ya sudah nyaman di kampung itu. Karena semua orang saling menghormati, saling memuliakan. Kemudian yang ketiga adalah waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim soifahu do'ifahu ya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu hendaknya itu memuliakan tamu. Nah, tamu itu sekarang itu angel. Jarang kita satu minggu ada tamu, gitu. Karena masing-masing kita itu sudah asik dengan dunianya sendiri, masih asik dengan persoalannya sendiri, sehingga nggak butuh tangga. Kita itu sudah nyaman di rumah sendiri-sendiri kan, bahkan di kamar sendiri-sendiri. Sudah bisa mana-mana kita itu di rumah itu, ya kan? Kan yang paling disukai kan buka YouTube atau medsos Instagram dan sebagainya. Terus tetangga itu atau tamu itu jarang bertamu. Sekarang semua orang sudah sibuk dengan HP-nya masing-masing. Ini sudah yang menjadi apa ya contoh kita itu jarang silaturahmi. Coba aja antar tetangga kita berdampingan nggak pernah ketemu. Gitu. Saya sendiri juga sama gitu. Ya bukan berarti kita apa namanya memutuskan silaturahmi tidak ya. Tapi kan ya mereka juga kayaknya nggak mau diganggu gitu. Kalau kita bertamu pasti orang butuh. Ya kan? Orang butuh orang bakal kita bertamu. Itu salahnya sekarang kita itu. Kalau dulu zaman saya kecil itu kedatangan Pak Dini ke tetangga itu biasa tiap hari itu dan tidak ada ngomongan tentang ya aku nilai aku orang itu aku ini tidak gitu. Itu tadi guyonan dan jagungan biasa bahkan sok kasih nasihat apa gitu. Tapi sekarang nggak ada yang lain. Karena di zaman dulu. Kalau kumpul itu masih ceritanya asik gitu. Sekarang nggak ada karena sekarang nggak asik lagi. Sekarang nggak asik lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian 3 nasihat yang harus kita tunaikan sebetulnya. Jangan sampai kita kehilangan hal seperti itu. Mari-mari masuk ibadah tamu tetangga itu jadi lahan ibadah kita. Kenapa kita tidak manfaatkan suatu ketika ya jagongan biasa lah ya. Dengan cerita apa yang menyenangkan semuanya. Ini alangkah baiknya. Tanya kesehatannya, tanya anaknya gimana gitu. Setelah itu pun begini, syukur lagi. Senang sekali juga. Karena nggak sulit nggak ada. Kalau ketemu paling ya apa namanya membicarakan hal lain. Itu pun jarang sekali karena sudah asik sekali dengan dunianya sendiri. Bisa dari benar ini. Sama saya juga sama. Wah bisa nyetok HP itu lali ke kafe. Kadang-kadang disuruh apa itu jadi nggak suka lagi malah kita bisa marah-marah karena lagi asik di tengah-tengah kita menyaksikan di HP kita itu atau baca. Ini mohon menjadi kesadaran kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih di bulan Ramadan itu kurangi dihilangkan kalau bisa ya. Kita lebih fokus lagi untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mohon maaf apabila itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.